Selamat pagi, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Proses Industri Pangan, Ibu Raden Rara Dewi Artanti STMT. Perkenalkan, nama saya Noris Lucianus Simanjuntak dengan NIM 23050707102. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Proses Industri Pangan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya mulai. Di sini saya mengambil judul proses pengawetan tempe dengan fermentasi. Pendahuluan. Tempe adalah produk fermentasi kedelai dan salah satu sumber protein nabati terpenting di Indonesia. Dibandingkan kedelai biasa, tempe memiliki nilai gizi yang lebih tinggi karena kadar protein, vitamin B12, dan asam amino esensial yang lebih tinggi. Selain itu, tempe juga mudah dicerna, harga yang terjangkau, dan bisa diolah menjadi berbagai variasi makanan. Namun, tempe juga mudah rusak karena masih mengandung air dan mikroorganisme yang terus melakukan metabolisme setelah fermentasi. Pada suhu ruang, tempe hanya bertahan 1 sampai 2 hari sebelum muncul bau asam atau jamur yang mulai tumbuh. Kelembapan tinggi, suhu panas, dan kontaminasi mikroba juga bisa mempercepat pembusukan tempe. Oleh karena itu, pengawetan tempe penting dilakukan untuk memperpanjang umur simpan, mempertahankan nilai gizi, mengurangi food waste, dan lain-lain. Salah satu cara mengawetkan tempe yaitu dengan fermentasi. Mikroorganisme dalam fermentasi tempe. Mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi tempe yaitu berupa kapang, seperti Rhizopus oligosporus. Tempe memiliki enzim fitase yang berperan menurunkan asam filter pada kedelai karena peran kapang. Kapang mengurai senyawa kompleks dalam kedelai melalui 3 proses utama, yaitu proteolisis, lipolisis, dan juga hidrolisis karbohidrat. Proses ini menghasilkan senyawa-senyawa yang membentuk cita rasa dan aroma khas tempe. Rhizopus oligosporus juga meningkatkan nilai gizi tempe. Kapang menghasilkan vitamin B12 yang umumnya tidak ditemukan dalam bahan nabati lain dan meningkatkan kandungan mineral. Kapang juga berfungsi sebagai pengawet dengan menghasilkan senyawa antimikroba yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Pertumbuhan kapang dalam fermentasi tempe membutuhkan kondisi lingkungan yang optimal agar proses fermentasi dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktornya adalah suhu. Suhu yang ideal berada pada kisaran 25 sampai dengan 37 derajat Celcius, dengan suhu optimal sekitar 30 sampai 32 derajat Celcius. Jika suhu terlalu rendah atau di bawah 25 derajat Celcius, pertumbuhan kapang akan melambat dan pada suhu yang terlalu tinggi atau di atas 40 derajat Celcius dapat mematikan kapang atau menghambat pembentukan miselium. Kelembapan juga berperan penting dalam pertumbuhan kapang. Kelembapan yang ideal untuk fermentasi tempe sekitar 70-85%. Jika terlalu kering atau di bawah 60%, kedelai tidak dapat menyediakan media yang cukup bagi kapang untuk tumbuh. Dan jika kelembapannya berlebih atau di atas 90%, dapat meningkatkan risiko kontaminasi bakteri atau jamur lain. Sehingga kedelai harus dikeringkan hingga kadar airnya sekitar 50-60% setelah perebusan. Kapang dapat tumbuh optimal pada pH 4,5 sampai 6,5. Jika terlalu asam atau pH di bawah 4 dapat menghambat pertumbuhan kapang. Sedangkan pH netral atau basah atau di atas pH 7 bisa menghambat pertumbuhan mikroba. Selanjutnya proses fermentasi tempe. Yang pertama yaitu persiapan bahan. Persiapan bahan meliputi pemilihan dan pencucian kedelai agar bersih. Yang kedua, perendaman. Kedelai kemudian direndam dalam air bersih selama 12 sampai 18 jam. Yang ketiga, pengupasan kulit. Kedelai diremas atau digiling untuk mengelupas kulit arinya. Yang keempat yaitu perebusan dan pendinginan kedelai. Kedelai direbus dalam air mendidih selama 30 sampai 60 menit dan didinginkan pada suhu optimal atau sekitar 30 sampai 32 derajat Celcius. Yang kelima, inokulasi. Bubuk ragi tempe ditaburkan dan diaduk rata. Biasanya digunakan 1% dari total massa kedelai. Dan yang keenam, pembungkusan dan fermentasi. Kedelai dibungkus dengan daun pisang atau plastik berlubang, lalu difermentasi pada suhu optimal yaitu 30-32 derajat Celcius dengan kelembapan 70-80% selama 1-2 hari sampai terbentuk tekstur padat dan aroma khas tempe. Nah, berikut tabel perbandingan komponen antara kedelai mentah dan tempe hasil fermentasi. Dapat dilihat pada kedelai mentah, kandungan proteinnya hanya 40%. Sedangkan pada tempe yang sudah difermentasi, kandungan proteinnya meningkat sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh.
Yang kedua, kandungan asam fitat pada kedelai mentah masih lumayan tinggi, sedangkan pada tempe yang sudah difermentasi menurun 30-50%. Lalu, pada kedelai mentah tidak ditemukannya vitamin B12, sedangkan pada tempe hasil fermentasi, vitamin B12 sudah terbentuk. Masalah umum fermentasi tempe. Fermentasi tempe dapat mengalami masalah yang mempengaruhi hasil akhir. Salah satunya adalah kontaminasi oleh bakteri atau kapang asing. Hal ini bisa disebabkan oleh alat dan bahan yang tidak bersih atau suhu fermentasi yang terlalu tinggi. Ditandai dengan adanya bercak hitam atau kuning, bau busuk, ataupun lendir yang berlebihan. Masalah lainnya yaitu fermentasi tidak sempurna, di mana kedelai tidak menyatu dengan baik dan hifa jamur tidak tumbuh optimal. Hal ini bisa terjadi karena kedelai terlalu kering atau terlalu basah, inokulum tidak merata, suhu fermentasi terlalu rendah atau tinggi, atau kurangnya oksigen dalam pembungkus. Lalu masalah lainnya yaitu tempe yang terlalu asam atau berlendir. Asam berlebih terjadi karena fermentasi bakteri asam laktat yang terlalu dominan selama perendaman atau sebelum inokulasi. Jika pH kedelai terlalu rendah atau di bawah 5, maka jamur tempe akan sulit untuk berkembang. Selanjutnya, teknik pengawetan tempe. Fungsi utama pengawetan tempe adalah memperpanjang masa simpan dan mempertahankan kualitasnya, baik nutrisi, tekstur, rasa, maupun keamanan konsumsi. Tempe segar hanya bertahan 1-2 hari di suhu ruang karena proses fermentasi alami terus berlanjut, menyebabkan pertumbuhan jamur berlebih, perubahan rasa, atau pembusukan. Dengan teknik pengawetan seperti pendinginan, pengeringan, pembekuan, ataupun pengawasan vakum, aktivitas mikroba dan enzim dapat dihambat, sehingga tempe tetap aman dikonsumsi dalam waktu yang lebih lama. Selain itu, pengawetan juga memungkinkan distribusi tempe ke daerah yang lebih jauh tanpa risiko kerusakan dan mengurangi limbah makanan. Jenis pengawetan yang pertama yaitu pendinginan. Tempe disimpan dalam kulkas pada suhu 4 derajat Celcius untuk memperlambat pertumbuhan jamur dan bakteri. Masa simpannya menjadi 3-5 hari. Yang kedua yaitu pengeringan. Tempe diiris tipis lalu dikeringkan dengan sinar matahari atau oven hingga kadar airnya menjadi di bawah 10%. Masa simpannya sekitar 6-12 bulan. Yang ketiga ada pembekuan. Tempe dibungkus rapat lalu dibekukan di freezer pada suhu kurang lebih minus 18 derajat Celcius. Sehingga masa simpannya menjadi 1-3 bulan. Dan yang terakhir, pengemasan vakum. Tempe dikemas tanpa oksigen untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri. Masa simpannya 1-2 minggu di kulkas dan lebih lama jika dibekukan. Kesimpulan, tempe adalah produk fermentasi kedelai yang terbuat dari Mycelium rhizopus dan menghasilkan enzim fitase. Faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan juga pH sangat berpengaruh terhadap proses fermentasi tempe. Sehingga fermentasi tempe harus dilakukan dalam kondisi yang optimal. Proses yang berlangsung selama 1-2 hari ini meningkatkan nilai gizi kedelai dengan memecah karbohidrat dan protein. Nah, berikut jurnal-jurnal yang saya gunakan sebagai referensi dalam menyusun tugas proses industri pangan berikut. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.